Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Kita belajar lagi ya, karena Andrew sekarang kebetulan lagi di rumah dan Andrew lagi ada waktu ya untuk membuat satu video ya. Jadi ini video khususnya buat pemula ya, yang masih bertanya apa sih itu forex ya kan? Forex itu makanan apa sih? Forex itu benda apa sih ya kan? Nah, jadi Endo akan jelasin nih ya, forex itu apa ya. Jadi secara singkatan ya, forex itu ada foreign exchange, itu adalah pertukaran mata uang ya, pertukaran mata uang antara negara satu dengan negara yang lain ya. Ambil contoh yang paling gampang, misalnya kita mau jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kita kan harus menggunakan mata uang di negeri yang kita tuju. Misalnya kita mau ke Singapura, berarti kita harus menukarkan dari rupiah itu ke dolar Singapura. Atau kita kalau mau ke Malaysia, berarti kita harus menukarkan dari rupiah ke ringgit Malaysia. Jadi sesimpelnya itu ya, simpelnya itu adalah forex itu adalah pertukaran mata uang ya. Seiring dengan berjalannya waktu ya, jadi sekarang itu forex bisa dijadikan tempat untuk bertransaksi, sehingga bukan hanya kita menukarkan uang, tetapi kita juga bisa mendapatkan gain atau profit dari selisih harga yang bergerak itu tadi ya. Bagaimana detailnya? Saksikan video berikut. Oke, Endo harap teman-teman sudah menyiapkan alat tulis ya, supaya teman-teman bisa mencatat apa-apa saja yang Endo akan jelaskan hari ini ya. Nah, jadi seperti yang tadi Endo bilang, kita akan jelasin forex itu apa secara detail ya. Jadi forex itu adalah pasar valuta asing ya, atau disingkat dengan forex. Foreign exchange adalah pasar valuta asing. Mungkin dengan membeli sepatu import ya, atau malah contoh nyata ketika kita melakukan penukaran mata uang asing saat kita akan berlibur ke luar negeri. Tadi Endo sudah jelaskan tadi ya. Jadi bukan hanya kita kalau mau ke luar negeri baru melakukan aktivitas penukaran mata uang asing ya, tetapi apabila kita mau beli barang import juga, misalnya teman-teman pelaku ekspor import, itu tentunya kita harus membayar, nggak bisa dengan rupiah tentunya. Mata uang yang paling banyak digunakan adalah pertama US dollar ya, yang kedua udah mulai banyak pound sterling, euro dan sebagainya. Jadi itulah ya mata uang yang internasional, yang diakui oleh internasional ya. Jadi kalau rupiah itu ya hanya berlaku buat Indonesia. Jadi itu ya penjelasan secara singkatnya tentang forex. Nah, ini beberapa alasan mengapa banyak trader tertarik pada forex. Di antaranya adalah pertama, luasnya pasar forex. Jadi maksudnya luas itu bukan luas secara teritori, tetapi karena saking banyaknya yang menggunakan atau banyaknya pemain atau investor yang ingin mendapatkan gain ya dari pasar forex ini. Karena perputaran forex sendiri tercatat setiap hari rata-rata itu 3,1 triliun US dollar. Ya, baik yang pasar spot maupun pasar futures ya. Yang kedua adalah beragamnya mata uang yang dapat ditradingkan ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah sering trading pasti sudah familiar dengan pound sterling, euro, ya, Australian dollar, Swiss franc, ya, Japanese yen, itu sudah nggak asing lah ya. Yang ketiga adalah tingkat volatilitas yang cukup beragam. Jadi masing-masing mata uang ini tingkat volatilitasnya sangat berbeda, itu tergantung dari peredaran uang ya, peredaran suatu mata uang yang beredar dalam satu bursa itu sendiri ya. Yang keempat adalah biaya transaksi yang rendah ya. Jadi biaya transaksi ini bukan hanya apabila kita ingin transaksi lewat broker, tetapi jika kita secara simpel aja ya, kalau kita mau beli dolar nih, kita kan sekarang pakai rupiah nih. Misalnya kita mau beli dolar
di bank, itu pasti ada biaya transaksi teman-teman ya. Pasti ada biaya administrasi. Nah itu yang dimaksud dengan biaya transaksi. Dan itu tergolong sangat-sangat rendah ya. Yang kelima adalah waktu trading selama 24 jam selama sepekan. Nah, Andrew juga trading di saham ya. Nah, kalau di saham ya itu ada jam-jam transaksinya, sehingga kalau malam ya kita hanya nungguin market buka besok pagi gitu kan. Tapi kalau di forex enggak. Karena forex ini dia punya market global, jadi pasarnya bergerak 24 jam non-stop, kecuali Sabtu Minggu. Jadi inilah banyak alasan kenapa teman-teman Andrew yang trading saham juga mulai melirik pasar forex ini ya. Jadi itu alasannya. Jadi singkatnya pasar forex ini bekerja seperti pasar lainnya secara umum ya, baik dalam hal permintaan dan penawaran, supply demand. Misalnya jika permintaan untuk dolar Amerika Serikat yang kuat dari penduduk Eropa sebagai pemegang euro, mereka akan menukar euro menjadi dolar ya. Nilai dolar Amerika Serikat akan naik atau menguat sedangkan nilai euro akan turun. Perlu diingat bahwa transaksi ini hanya mempengaruhi pasangan mata uang Euro USD dan tidak akan terhadap mata uang lain, misalnya USD terhadap yen Jepang ya. Jadi kalau misalnya kita lagi trading euro ya perhatikan aja fundamental antara Eropa dengan Amerika ya. Jadi apa sih yang menggerakkan pasar forex ya? Jadi forex itu biasanya secara garis besar itu pemain-pemainnya adalah bank atau broker, lalu ada efek trader ya. Kalau kita ini disebut dengan efek trader yaitu retail ya. Contoh di samping hanyalah satu di antara banyak faktor yang dapat menggerakkan pasar forex. Penggerak pasar forex lainnya seperti laporan ekonomi makro, seperti laporan suku bunga, data PBD ya, data pengangguran dan inflasi, data laporan rasio PDB terhadap hutang, pemilihan presiden baru, atau faktor khusus suatu negara juga dapat mempengaruhi. Jadi ini adalah faktor-faktor yang bisa membuat harga mata uang suatu negara itu dia menguat atau melemah ya. Jadi ini faktornya secara garis besar ya. Nah, lalu banyak juga yang bertanya nih, apa sih Pak yang bisa membuat forex itu begitu menarik? Nah, ini yang dijelaskan ya. Jadi pasar forex ini memungkinkan institusi besar, pemerintah, trader retail, yaitu kita termasuk trader retail, bahkan Andrew pun termasuk trader retail, dan individu perorangan untuk bertransaksi di satu mata uang dengan mata uang lainnya. Dan ini tetap berlangsung melalui pasar interbank, antar bank ya. Nah, apa yang membuat pasar ini semakin menarik bagi para pedagang adalah bahwa pasar forex menjadi pasar paling besar angka likuiditasnya di dunia dengan rata-rata volume perdagangan harian sebesar 5,1 triliun ya, menurut BIS Triennial Survey 2016. Ini berarti bahwa trader dengan mudah dapat masuk dan keluar dari posisi tradingnya karena banyak pembeli dan penjual yang terus aktif di pasar. Mungkin teman-teman yang nonton video ini ada yang trading saham ya. Nah, kalau saham ya, kita kalau mau beli itu harus ada yang jual, bener ya? Ada istilah yang antri gitu kan. Nah, kalau forex enggak ya. Karena saking banyaknya pelaku pasar di forex ini, jadi kita nggak perlu antri harga begitu lama. Mungkin hanya dalam waktu paling lama 1 detik pun harga sudah terlikuidasi. Misalnya teman-teman, misalnya sekarang mau beli dolar nih ya. Nah, kalau saham, misalnya kita mau beli saham ya, kita harus menunggu, harus ada orang yang menjual. Misalnya kita ambil contoh, misalnya saham BCA deh, yang gampang. Saya misalnya mau beli saham BCA, ya kan? Nah, kita harus antri, harus ada orang yang jual. Tapi kalau di forex, karena sekali lagi bukan karena nggak antri, bukan, tetapi karena banyak sekali pelaku pasar di dalamnya, sehingga marketnya sangat-sangat liquid atau sangat-sangat cair, ya. Itu penjelasannya. Nah, apa itu trading forex dan bagaimana cara kerjanya? Itu sama dengan kalau kita dagang secara konvensional. Jadi, pada dasarnya adalah kuncinya kita beli di bawah, ya, lalu kita jual dengan harga yang lebih tinggi.
Nah, karena forex ini yang kita perdagangkan adalah kontrak ya. Jadi kita beda dengan saham. Kalau saham kan kita hanya one way ya. Ini Andrew tulis dulu ya, teman-teman ya. Jadi kalau saham ya kita hanya bisa beli di bawah, begitu harga naik baru kita jual, gitu kan? Tapi karena di forex ini adalah kita transaksinya kontrak, ya, kita bisa melakukan penjualan dulu, ya, atau di sini disebut dengan familiar dengan open sell. Ketika harga turun, baru kita lakukan dengan close buy. Nah, ini salah satu fitur atau salah satu cara transaksi yang sangat-sangat menguntungkan bagi Andrew tentunya. Karena kalau di saham nggak bisa. Kalau di saham tuh kita nggak bisa jual dulu lalu harga turun baru kita beli, itu nggak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah kalau di saham kita beli ya open buy, begitu harga naik baru jual. Ini sama persis dengan cara trading konvensional. Tapi kalau di forex ini bisa dua arah ya. Jadi dua arah ya, atau Andrew biasa sebutnya itu adalah two way opportunity ya. Itu banyak orang yang bertanya bagaimana cara menghasilkan uang dari trading forex. Untungnya dasar-dasar di balik trading forex cukup lurus dan searah ya. Jika menurut teman-teman nilai suatu mata uang akan naik, maka teman-teman dapat membeli mata uang tersebut. Istilah ini dikenal sebagai posisi panjang atau long ya. Ya biasanya ini familiar dengan posisi buy gitu ya. Nah ini buy, oke, buy, oke. Nah sebaliknya jika Anda merasa mata uang tersebut akan turun atau terdepresiasi, Anda dapat menjual mata uang ini. Ini dikenal sebagai posisi pendek atau short ya. Jadi kita bisa lakukan. Jadi yang pertama itu buy di low. Ini open buy. Tadi Andrew dijelaskan, Andrew ulang lagi. Begitu harga naik, kita langsung ambil posisi close sell. Jadi selisihnya ini dijadikan namanya profit, ya kan? Nah, sementara yang satu lagi kita bisa jual dulu, ya, sell di high. Begitu harga turun, di sini open sell kan? Baru kita lakukan namanya close buy. Nah, selisih ini baru dijadikan namanya profit, ya. Jadi ini ya, cara transaksi di forex bisa dua arah, ya. Lalu siapa-siapa saja sih yang trading forex? Nah, ya. Pada dasarnya ada dua jenis trader di pasar forex, yaitu trader lindung nilai atau hedger ya, dan trader spekulan. Nah, hedger ini selalu berusaha menghindari pergerakan ekstrim dalam nilai tukar ya. Pikirkan lagi konglomerat seperti Exxon dan bagaimana cara mengurangi eksposurnya terhadap pergerakan mata uang asing. Di sisi lain, spekulan mencari resiko dan selalu mencari volatilitas dalam nilai tukar untuk dimanfaatkan. Ini termasuk meja trading besar di bank-bank besar dalam pedagang eceran. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, Andrew sendiri ini termasuk yang mana? Jadi kalau Andrew ini termasuk adalah spekulan. Jadi karena Andrew nggak punya modal yang besar itu dalam arti kata jutaan dolar ya. Jadi kita hanya bisa memanfaatkan spekulasi harga ya. Karena itu menurut Andrew lebih cepat ya, gainnya lebih cepat daripada kita harus hedging ya. Nah, jadi itu ya. Lalu bagaimana membaca kuotasi harga forex ya? Jadi untuk sebagian besar pasar forex harga yang ditawarkan hingga 5 desimal. Namun 4 desimal pertama angka yang paling penting ya. Angka yang di sebelah kiri koma desimal menunjukkan 1 unit mata uang variabel. Dalam contoh ini itu adalah USD dan oleh karena itu adalah 1 dolar. 2 digit berikut adalah sen. Jadi dalam hal ini 13 sen Amerika Serikat. Digit ketiga dan keempat mewakili pecahan dari 1 sen dan disebut dengan pips. Contoh, Andrew tulis nih ya. Kita ambil contoh yang ada di sini ya. Itu harganya yang di A 1.19914. Nah, ya. Nah, tadi sudah disebutkan angka yang penting itu yang ini. Ya, 4 digit nih. Sementara ini disebut dengan pips. Nah, ya. Jadi teman-teman perhatikan ya. Perhatikan semuanya ya. Nah, jadi untuk bisa membaca ya, untuk kita bisa melihat bagaimana pergerakannya, kita harus perhatikan semua angka-angka ini ya. Lalu di sini ada 1 dolar ya, ini ada 1 dolar, ada 19 sen, ada 89 pip ya. Nah, ini ya.
Ini semuanya kita harus perhatikan. Nah, 17 ini apa? Itu adalah spread. Nah, spread itu adalah selisih harga jual ya dan harga beli. Nah, nanti Edu di belakang akan jelasin lagi ya. Mengapa kita harus trading forex? Nah, pertama biaya transaksi yang murah ya, sangat murah sekali, bahkan ada beberapa broker yang cuma mengenakan biaya transaksi hanya $1 ya, ada ya. Spread yang rendah ya, jadi sekarang juga broker-broker yang lokal itu juga spreadnya cuma 0,2 pips ya kan, jadi sangat-sangat rendah sekali ya. Nah, ini peluang lebih besar untuk bisa mendapatkan profit ya. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah leverage dalam trading ya. Leverage itu artinya daya ungkit ya. Jadi kalau di saham kan, kalau kita mau trading itu kita harus pakai 100% margin. Sementara kalau di forex hanya dengan modal 10% kita bisa mentradingkan 100% ya, 1% marginnya gitu ya. Jadi ibaratnya kita punya daya ungkit. Nah, itu yang nggak dimiliki oleh saham ya. Nah, jadi ini ya istilah trading forex yang dapat teman-teman pelajari. Yang pertama adalah base currency atau mata uang dasar. Jadi mata uang itu yang dasar itu ada 5 ya, Andrew akan tuliskan. Jadi mata uang itu yang paling penting ya. 5 itu nggak termasuk USD ya. Jadi USD ya, ada GBP, lalu ada Euro ya, lalu ada AUD, ada Swiss franc, dan Yen. Nah, ini adalah mata uang disebut dengan major ya, major pair ya. Nah, habis major pair itu ada lagi yang disebut dengan exotic pair ya, atau cross pair itu ada juga. Nah, lalu ada variabel dan atau mata uang kuotasi. Nah, bid tadi Anda sudah singgung di bagian awal ya. Jadi bid itu adalah harga jika kita ingin menjual ya. Anda harus tulis dulu ya. Bid itu adalah harga di mana kita mau open sell atau close sell, pasti dapatnya harga bid ini ya, bid. Nah, gini ya. Yang selanjutnya adalah harga as. Jadi harga as itu apabila kita ingin melakukan pembelian. Jadi kita pasti dapat harga as. Ini Endo tulis dulu ya. As itu adalah apabila kita ingin buy. Ya, buy itu bisa open buy atau close buy. Ya, itu dapatnya harga as. Spread itu perbedaan harga jual dan beli ya. Sama misalnya contoh kalau kita datang ke bank, misalnya harga dolar itu, nih Ando tulis lagi ya. Memang harus dicontoh-contohin. Misalnya kita mau beli dolar nih. Harga dolar itu, kalau harga dolar misalnya kalau kita mau beli harganya 14.250 misalnya ya. Nah, lalu harga jualnya berapa? Pasti harga jual itu lebih rendah, misalnya 14.150. Nah, berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan spreadnya adalah 100 poin ya. Nah, spread ini biasanya itu adalah keuntungan ya. Keuntungan untuk penjual atau bank ya. Jadi bank itu ambil untungnya dari sini ya. Nah, broker itu juga ambil untung dari spread. Nah, broker ya, itu ambil untungnya dari spread teman-teman ya. Jadi spread itu merupakan harga yang wajar. Nah, banyak sekali yang bertanya, lalu bagaimana cara kita mendapatkan spread yang rendah? Ya, gampang. Cari aja dengan broker yang spreadnya rendah. Makin rendah spreadnya atau makin tipis spreadnya, artinya broker tersebut ambil untungnya makin dikit gitu loh ya. Yang selanjutnya pips atau poin ya. Nah, ini yang dicontohin lagi teman-teman, yang dicoret lagi. Jadi contohnya pips itu misalnya 1.44001 misalnya ya. Lalu dia bergerak ke angka, misalnya dia contoh 1.40010. Nah, berarti ini bergerak 9 pips. Nah, ya. Nah, kalau poin itu biasanya digunakan untuk misalnya di indeks. Nah, indeks ya, indeks. Ya, misalnya dia dari harga 20.055 misalnya ya. Lalu dia bergerak ke harga 20.605. Nah, itu berarti dia bergerak 100 poin gitu ya.
Karena kalau dalam indeks nggak ada istilah pips. Pips itu hanya untuk di forex. Sementara kalau indeks kita mengenalnya istilahnya adalah poin. Ya, itu. Leverage, tadi Andrew sudah jelaskan, leverage itu adalah daya ungkit. Jadi contohnya gini, contohnya lagi kalau misalnya kita mau beli emas, ya kalau kita mau beli emas, satu lot itu adalah 100 troy ounce. Nah, 100 troy ounce itu sama dengan 3,1 kilo. Kalau kita mau beli emas secara fisik 3,1 kilo, itu butuh dana berapa tuh? Tinggal kalikan saja ya. Butuh dana ya 2 miliaran lah. Tapi dengan ada leverage ya, dengan leverage 1:100, kita bisa membeli emas 1 kilo dengan harga $1.000. Kenapa bisa beli seperti itu? Karena yang kita transaksikan adalah kontraknya, bukan emas fisiknya. Kalau emas fisik ya kita kalau mau beli ya harus pakai full margin, nggak ada istilah leverage. Jadi kalau teman-teman ingin membeli emas dengan tujuannya adalah mendapatkan gain atau mendapatkan profit atau selisih harga, Andrew sarankan tidak cocok apabila teman-teman membeli emas fisik. Karena kenapa? Modal yang dibutuhkan besar ya. Dengan trading forex ya, trading forex di market komoditi atau gold, kita hanya butuh modal 10% lebih kecil, kita bisa mendapatkan profit yang sama apabila kita mentradingkan emas fisik ya. Jadi perbedaannya kenapa? Kalau kita beli emas secara fisik kita dapat fisiknya, tapi kalau kontrak itu sekali lagi tujuannya untuk mendapatkan gain, untuk mendapatkan selisih harganya gitu ya. Yang selanjutnya adalah margin ya. Margin itu adalah modal kita ya. Nah, margin call ini biasanya kalau misalnya modal kita hampir habis ya. Ini biasanya sangat dihindari bagi investor ya. Margin call itu biasanya modal kita kalau sudah berkurang atau modal kita sudah menipis. Nah, biasanya broker akan warning kita supaya kita top up ya. Ya, Andrew sarankan ya jangan sampai margin call ya, karena kalau sudah margin call artinya modal kita sudah terbatas dan kita harus segera menambah dana ya untuk mempertahankan posisi kita juga. Liquidity ya, liquidity itu artinya liquid ya. Tadi Andrew sudah singgung bahwa pasar forex ini merupakan pasar yang sangat liquid dibandingkan dengan instrumen yang lain. Contoh produk investasi yang tidak liquid adalah properti. Nah, contoh ya. Sebenarnya Andrew juga banyak properti, ya Andrew juga main properti, tapi sebagian besar Andrew memang transaksi di forex. Jadi gini, properti itu gini contohnya ya, berkaitan dengan likuiditas ini ya. Kalau misalnya Andrew beli rumah nih, harganya misalnya contoh 1 miliar gitu kan. Tiba-tiba taruhlah kalau dalam 1 tahun misalnya dia naik jadi 1,1 nih. Nah, apakah Andrew bisa langsung jual rumahnya? Pertanyaannya tentu tidak. Kenapa? Walaupun harga pasar sudah menjadi 1,1 di mana keuntungan Andrew sebenarnya sudah 100 juta dalam waktu 1 tahun, tetapi Andrew harus bisa mencari siapa yang mau beli rumahnya. Jadi ini yang berkaitan dengan liquidity ya. Sama dengan saham ya, itu juga liquidity-nya tidak setinggi dengan forex ya. Kalau saham kita sudah beli harga saham, harganya naik, kita mau jual, ya kita harus menemukan siapa yang mau beli. Kalau nggak ada yang mau beli, ya gimana kita bisa jual? Artinya kita nggak bisa mendapatkan keuntungan ya. Kita masih pegang barang gitu loh. Ya, jadi itu berkaitan dengan likuiditas ya. Nah, jadi itu ya. Tadi Andrew sudah jelaskan apa itu forex. Mudah-mudahan di hari terakhir di penghujung 2 tahun 2020 ini teman-teman bisa belajar, karena juga Andrew tahu 2020 adalah tahun dimana penuh cobaan, dimana kita semua bukan hanya sektoril ya, tapi semuanya itu menghadapi pandemi ya, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Singapura, tapi seluruh dunia menghadapi masalah yang sama, yaitu pandemi coronavirus. Andrew doakan semoga tahun 2021 pandemi ini segera berlalu, dan tentunya kita semua terhindar dari mara bahaya, karena Andrew juga dengar ada coronavirus yang update ya, ada yang jenis baru, maksudnya gitu loh ya.
Bukan hanya robot yang ada update-nya, tapi corona juga ada update-nya. Andrew, doakan kita semua bisa terhindar dan vaksinnya segera ditemukan lah. Nah, itu doa Andrew untuk 2021. Dan saat Andrew bikin video ini tanggal 31 Desember. Ini merupakan hari terakhir di mana pemerintah juga melarang untuk perayaan. Bukan hanya pemerintah Indonesia, bukan hanya pemerintah Singapura, tapi pemerintah seluruh dunia melarang untuk perayaan tahun baru. Jadi Andrew harapkan teman-teman bisa stay at home ya. Buat teman-teman yang sakit, jangan putus asa, jangan menyerah. Semoga teman-teman tetap kuat. Karena teman-teman tahu ya, penyakit ini bisa disembuhkan ya. Jadi jangan putus asa. Nah, buat teman-teman yang mungkin lagi nggak bisa kerja, teman-teman lagi nggak bisa beraktivitas, sehingga ekonominya terganggu, jangan khawatir ya. Teman-teman tetap bisa trading from home, artinya teman-teman tetap bisa mendapatkan uang dari rumah dengan cara trading forex ya. Nah, itu aja yang mau sampaikan. Sampai jumpa di video-video Andrew selanjutnya lewat channel Profit Training. Salam Profits!